Ladies and gentlemen, please wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat solusi petani? Di sini kita akan membuat tutorial tentang membudidayakan terong dan juga gambas atau oyong. Nah, di sini kita akan membuat persemayan, tapi sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe. Nah, tinggalkan komentar Anda semua di bawah kolom komentar. Nah, di sini kita telah membuat atau membudidayakan tanaman kangkung. Nah, ini dia tanaman kangkung. Kemudian ini kita menanam ubi roti. Ubi roti yang memang daunnya tidak kita ambil. Tujuannya buahnya biar bagus dan juga kalau bahasa kami mempur. Di sini juga kami membuat bedengan. Kami tanami bayam. Nah, yang ini pertama kali penanaman terlalu rapat sehingga pertumbuhannya kurang. Ya, kurang. Nah, sini tanaman kangkung. Nah, ini yang satu baris ini di bedengan ini sudah kami cabut. Sudah kami masak. Jadi sahabat solusi petani, inilah kami memanfaatkan lahan pekarangan belakang rumah yang ukurannya kurang lebih 15 kali 30. Nah, ini sebelumnya tanaman sawit kami tumbang. Akhirnya kami olah untuk menjadi tanaman palawija. Nah, di pinggir-pinggiran sini, di tepiannya kami nanam ini kunyit. Nah, ini kunyit, jahe, ya, ini jahe. Kemudian ada tanaman temulawak. Nah, ini karena kurang rawatan sehingga digerogoti oleh hama. Baiklah, sahabat solusi petani, ini merupakan penyemaian kita yang ketiga. Yang ketiga untuk tanaman terong dan juga gambas atau oyong. Nah, ini dia gambasnya. Bagi sahabat solusi petani yang ingin berbudidaya atau menanam gambas atau oyong, bisa membeli bibitnya itu di toko-toko pertanian, itu banyak ya. Soal harganya itu saya agak lupa. Nah, ini dia, ini terong. Tapi sebelumnya kalau untuk budidaya gambas, untuk penyemaiannya terutama kita isi nih, kita tidak usah repot-repot membeli polybag, jadi memanfaatkan plastik bekas ya, bungkusan kue ataupun ya, bungkus-bungkus yang lain lah. Nah, ini dia, ini ukuran plastik seperempat ya, seperempat. Lalu kita isi tanah, seperti ini ya, sahabat solusi petani. Nah, seperti ini. Kemudian cara menyemainya ya, agar cepat tumbuh dan tumbuhnya juga baik, dia ujung dari biji oyong ini kita potong pakai jepitan kuku. Nah, ini ujungnya kita potong. Maaf ya, agak sedikit ribet nampaknya. Ini pemirsa, cara memotong ujung biji oyong ini atau gambas ini, diambil saya sedikit. Nah, ya, ambil sedikit, tidak usah banyak-banyak. Nah, kita potong ujungnya. Nah,
Sudah kita potong ujungnya, lalu sudah diisi tanahnya, kita masukkan seperti ini. Nah, ya seperti ini. Lalu nanti kita taburi tanah, ya. Kita taburi tanah tipis saja, tidak usah tebal-tebal, agar dia pertumbuhannya tidak terhambat. Nah, ini bedengan ini bakalan kita buat tanaman untuk persiapan tanaman cabai. Ini cabai merah, tapi sebelumnya kami membuat ini tanaman cabai rawit nih. Ini cabai rawit memanfaatkan bekas cat, ya. Karena beberapa bulan lalu kita cat rumah, jadi daripada tidak digunakan potnya mubazir, bagus kita manfaatkan sebagai pot. Nah, ini kita juga menyemai jeruk. Nah, ini sempat terkena hama juga kemarin, tidak terawat, akhirnya kita rawat kembali. Untuk pemupukannya kita banyak menggunakan pupuk organik, ya. Pupuk organik yaitu solid, ya. Kalau bahasa di Riau sini namanya solid. Solid ini kita taburin di bawah dulu, ya. Sebelum kita penanaman ke polybag atau ke pot, kita buat itu kira-kira seperempat pupuk kompos bisa, ataupun dia memakai solid. Kalau saya memakai solid yang sudah kering. Nah, kalau yang basah dia panas, kita khawatirnya nanti malah terbakar, tidak bisa tumbuh. Nah, baru seperempat lagi kita isi tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kompos ataupun yang lainnya. Lalu di atasnya, ya, di atasnya ini kita taburi lagi pupuk solidnya. Nah, pupuk solidnya, ya, alhamdulillah dia tumbuh dengan subur. Sudah selesai itu, baru selang dia 3 hari kita gunakan pupuk cas JP. Pupuk cas JP ini pupuk cairan yang sangat kita rekomendasikan untuk para tanaman palawija. Pupuk cair pelengkap cas JP1, ya, yang kita rekomendasikan sekali untuk para petani palawija maupun petani sawit. Nah, ini karena yang tersedia di kami itu gambar sawit, tapi sebenarnya bisa digunakan. Nah, ini juga ini aturan pemakaiannya dan juga hasil labnya. Nah, hasil labnya, ya, kalau pemirsa, ya, sahabat solusi petani semuanya menginginkan pupuk cas ini, bagaimana aplikasinya, bisa meninggalkan komentar. Dan juga sebelumnya kami sudah membuat tutorial tentang seputaran cas JP aplikasi di kelapa sawit. Kelapa sawit, ya. Jadi kita akan menunjukkan apa juga nih, tanaman matoa. Nah, ini tadi pagi baru kita tanam, baru kita pindahkan dari polybag. Ya, begitu juga sama, kita membuat tanaman ini agar subur. Seperempat daripada lubang tadi awalnya kita masukkan solid atau pupuk kompos, kemudian kita timpa lagi dengan tanah yang sudah bercampur dengan pupuk kompos, dan juga finishing terakhirnya itu di atasnya kita taburi lagi, kita timpa lagi dengan pupuk solid. Lalu tidak lupa kita tinggalkan dengan nyiram dengan pupuk cairan atau pupuk cas JP. Ini pupuk cas JP untuk distributor kita sudah di setiap kabupaten, setiap provinsi sudah ada. Jadi untuk menemukan barang ini sudah tidak lagi susah. Apabila kawan-kawan berminat, ya,
silahkan menghubungi nomor yang sudah saya posting, yang sudah saya videokan atau saya upload sebelumnya di video sebelumnya. Ini perlakuannya, kenapa tanaman kita terlihat hijau, segar, pertumbuhannya juga cepat. Nah, ini ketika selesai penyemaian, kita tabur benih, lalu seminggu kita 2 kali untuk penyemprotan memakai Seneor, ya, atau kita memakai cap. Dalam satu cap itu 15 liter air kita campurkan dengan 100 cc pupuk cas JP, lalu kita semprotkan, ya, kita semprotkan di atasnya, ya. Nah, kalau untuk tanaman sawit, ya, kita buat dosisnya itu 1 liter pupuk ini ditambahkan 1,5 liter, ya, 1,5 liter atau 2 liter, ya, itu lalu kita aduk, kita bagi 15 pokok, jadi ketemunya dia sekitar 150, ya, atau 100 cc lah. Itu pokoknya hanya cukup 1 titik saja untuk daerah perbukitan. Ini sangat membantu. Baiklah sahabat solusi petani, ya. Ini tutorial kita pada hari ini membahas tentang budidaya terong, oyong atau gambas, ya, persemaiannya. Tapi maaf, ini agak sedikit melebar. Ini satu lagi kita membibitkan atau membudidayakan matoa. Satu lagi ini bakalan kita tanam di sudutnya, ya, sudut sana. Nanti untuk tanah yang ini belum kita olah, nanti akan kita cangkul lagi, kita olah lagi untuk kita jadikan tanaman-tanaman yang lainnya, ya, seperti kacang panjang, ya, dan juga yang lainnya lah. Nah, ini kita memanfaatkan lahan belakang rumah nih, 15 kali 30. Nah, ini juga sebelumnya ini dataran rendah. Nah, ini tanah galian septic tank. Nah, kita kumpulkan, lalu sudah lama, sudah selesai kegiatan di belakang, baru kita ratakan. Nah, bakalannya nanti kita di atasnya ini kita sirami atau kita taburi dengan pupuk solid. Nah, pupuk solidnya sudah kita karungin tuh di sana tuh. Nah, sudah kita karungin tuh. Nah, nanti kita taburkan secara menyeluruh. Nah, ini tanaman ubi. Nanti saya buat keliling ini juga bisa sebagai pagar keliling, ya, keliling sampai ke sini. Kita jadikan tanaman ubi, ya, tanaman ubi. Agar nanti kalau para ibu-ibu masak tidak lagi repot-repot membeli, ya. Kalau kita mau memanfaatkan tanah yang mungkin tidak luas, kita tanami saja berbagai macam atau berbagai ragam tanaman. Ini, ya. Ini persemaian cabai ini. Ini persemaian cabai. Ntar lagi nanti kita pindah ke polybag yang kecil atau kita pindahkan ke plastik yang ukuran seperempatan seperti ini. Nah, ini kita juga membibitkan menyemai tomat. Nah, ini pemirsa, ini kami di daerah Riau, Kabupaten Rokan Hulu. Nah, ini dia, alhamdulillah tumbuh subur nih. Nah, ini dia. Kalau untuk jangka waktunya mulai dari penyemaian sampai saat ini saya kurang kontrol, ini lupa. Cuman ya alhamdulillah lah tumbuhnya subur, ya. Nah, ini membibitkan tidak seberapa. Ini kemarin saya menggunakan kaleng cat untuk potnya. Jadi saya uji coba pada saat usianya masih segini, tingginya masih segini,
itu saya coba kira-kira subur atau tidak ketika saya pindahkan ke polybag. Dan saya meletakkannya itu di suhu panas yang cukup tinggi. Nah, ternyata mengalami kekuningan ya pada daun dan batang. Akhirnya saya pindahkan ke tempat teduh lagi. Saya siramin seminggu dua kali dengan pupuk SJP ini. Alhamdulillah dia tumbuh kembali. Tadinya ini hilang semua ini pemirsa. Nah, ini seperti ini contohnya nih. Nah, ini batangnya juga patah ya. Padahal penyiramannya ini setiap pagi sore. Tapi ini ini dia patah batangnya, kemudian daunnya menguning ya. Akhirnya ini tadinya tinggal batangnya saja ini yang hidup, tapi kita perlakukan sebagaimana mestinya tanaman ini. Alhamdulillah akhirnya hidup kembali. Nah, ini sudah bagus nih. Nah, ini dia tunas baru nih. Baiklah sahabat Soleh Petani, mungkin hanya itu yang bisa kami share. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan bagi teman-teman yang mungkin memiliki lahan yang tidak luas, pekarangan belakang rumah atau depan rumah, ya bisa kok dimanfaatkan. Nah, inilah dia tanaman kita. Oke, selamat pagi, salam sukses Solusi Petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.